Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Saya Pramudiono, penyuluh agama Kristen non-PNS Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Saat ini senang berjumpa dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan terpelihara oleh Tuhan. Saya saat ini bersyukur bisa diberikan kesempatan kembali untuk boleh membagikan berkat firman Tuhan kepada kita semua dalam acara program Suluh Suara Penyuluh kerjasama antara Radio Betani FM 107.7 FM dan juga penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu dan kita akan serahkan supaya firman Tuhan ini bisa kita mengerti dan bisa lancar dalam penyampaiannya. Mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu pada pagi ini, mengucap syukur buat segala kesehatan, kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan saat ini hamba-Mu telah Engkau siapkan untuk menjadi alat-Mu untuk menyampaikan berkat-berkat firman-Mu pada setiap kami yang hadir, para pemirsa program Suluh dimanapun mereka berada, baik yang mendengarkan melalui Radio Betani FM maupun lewat channel YouTube Mas Kristen. Berkati setiap benih-benih firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan, kiranya Tuhan akan memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Setiap kami yang mendengarkan, menyimak siaran Suluh ini juga boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa permohonan kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul perenungan firman Tuhan pada saat ini yaitu menjadi kepala dan bukan ekor. Sekali lagi, menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, nats firman Tuhan yang diambil pada saat ini adalah dalam Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Sekali lagi, Ulangan 28 ayat 13 sampai 14 yang akan saya bacakan bersama-sama saat ini. Bapak Ibu menyimak. Silahkan dibuka Alkitabnya dan Bapak Ibu bisa menyimak firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbiarlah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, di dalam kitab Ulangan yang kita baca, terutama pasal 28 ya, ayat 1 sampai 14, di sana kita bisa menemukan ucapan berkat ya dari Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, berkat-berkat itu dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, termasuk adalah berkat menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi bangsa Israel pada waktu itu dijanjikan oleh Tuhan supaya ia menjadi pemimpin dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Bangsa Israel itu bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Sejak awalnya Tuhan sudah memilih bangsa Israel ini, walaupun bangsa ini bangsa yang kecil, namun Tuhan memilih bangsa Israel ini menjadi bangsa pilihan untuk melaksanakan rencana keselamatan yang daripada Tuhan. Setiap orang percaya, kita ini juga disebut sebagai Israel rohani. Di dalam 1 Petrus 2:9 di sana mengatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, di sana kita termasuk adalah Israel rohani yang juga tentunya diberikan janji tentang menjadi kepala dan bukan ekor ini. Menjadi kepala pemimpin bagi bangsa, bagi kota, bagi juga masyarakat sekitar kita. Itulah janji Tuhan juga diperuntukkan kepada kita, Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Namun yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu berkuasa, Dia mengangkat atau menjatuhkan seseorang. Dia berhak dan berkuasa untuk bisa mengangkat seseorang menjadi pemimpin dengan mudahnya, tapi juga dia bisa menjatuhkan orang tersebut. Nah, kita percaya bahwa Tuhan kita itu berkuasa untuk menjadikan seseorang ini menjadi seseorang yang dipakai Tuhan menjadi seorang pemimpin. Alkitab mencatat, Bapak Ibu, orang-orang atau tokoh-tokoh di Alkitab yang dipilih oleh Tuhan di sana, dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan rencana Tuhan. Kita ketahui di sana ada Abraham, ada Musa, ada Yosua, Daud, Yusuf, kemudian ada Petrus dan juga Paulus. Nah, mereka ini adalah orang-orang tokoh-tokoh yang ternama, yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi kepala, menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, bagi umat kepunyaan Allah yang pada saat itu memiliki pengaruh besar dalam sejarah kekristenan. Maka Alkitab mencatat nama-nama mereka dan kita bisa belajar dari kepemimpinan mereka itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selain tokoh-tokoh di Alkitab itu, yang namanya pemimpin gereja, gembala jemaat, itu juga termasuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan rencana Tuhan, untuk mengembalakan umat kepunyaan Tuhan. Mereka dipakai oleh Tuhan, mereka ada di seluruh dunia ini. Para pemimpin-pemimpin tersebut, para tokoh-tokoh bangsa, pemimpin pemerintahan, mereka itu juga adalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Tuhan. Sesuai dalam kitab Roma 13 ayat 4a, di sana dituliskan bahwa mereka atau pemerintahan di sini adalah hamba-hamba Allah. Nah, kita ketahui di sini bahwa pemerintahan, tokoh-tokoh bangsa ini adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan juga, yang mana mereka dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan sebuah rencana yang besar dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus bisa memahami hal ini. Memang janji untuk menjadi kepala atau pemimpin ini adalah janji dari Tuhan buat kita semua. Akan tetapi jika kita tidak memperbesar kapasitas kita, iman kita, pengetahuan kita, rohani kita untuk menjadi pemimpin, ya kita tidak akan dipakai Tuhan. Jadi Tuhan akan memilih orang-orang yang betul-betul serius dan mau untuk menjadi pemimpin, sehingga Tuhan memberkati dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa karakter yang harus kita miliki, Bapak Ibu, untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi kepala. Nah, itu yang akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita saat ini akan masuk ke dalam bagaimana karakter seorang pemimpin, kepala
di dalam masyarakat, kepala pemerintahan, kepala bangsa yang dikehendaki Tuhan. Nah, saya di sini mengambil dalam Keluaran 18 ayat 21. Di sana ada karakter-karakter yang memang ini perlu dipahami oleh seorang yang ingin dia menjadi pemimpin, menjadi kepala. Kita baca bersama-sama dalam Keluaran 18 ayat 21. Keluaran 18 ayat 21. Saya bacakan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci pada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Selain itu, Yesus menjadi teladan dalam kepemimpinan sejati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Keluaran 18 ayat 21 ini juga saya hubungkan juga dengan pribadi Tuhan Yesus, di mana Yesus menjadi teladan dalam kepemimpinan kita, di mana dia juga rela berkorban, melakukan dengan setia setiap hukum-hukum Tuhan, dan juga memiliki kerendahan hati. Ini adalah karakter-karakter yang perlu kita pahami dari seorang pemimpin, sehingga janji Tuhan supaya kita menjadi kepala dan pemimpin ini bisa kita pahami dan kita bisa menjadi nyata dalam hidup ini, asalkan karakter itu kita penuhi, Bapak Ibu. Karena Tuhan memakai orang-orang yang sungguh-sungguh mau menjadi pemimpin. Yang pertama kita akan bahas, Bapak Ibu, yaitu cakap. Nah, cakap di sini apa artinya? Cakap itu artinya sanggup melakukan segala sesuatu. Sanggup melakukan segala sesuatu, mampu, pandai, mahir, mempunyai kemampuan dan kepandian untuk mengerjakan sesuatu. Jadi seorang yang cakap di sini punya kemampuan dan kepandian untuk mengerjakan suatu hal, ya. Dan mungkin banyak hal, karena itulah dia cakap dan dinilai layak untuk menjadi pemimpin karena cakap itu tadi. Dan memang tidak semua orang, Bapak Ibu, memiliki hal ini. Oleh karena itulah orang-orang yang sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri, dia memiliki karakter seperti ini, karakter cakap ini, maka dia punya kesempatan untuk bisa menjadi pemimpin. Takut akan Tuhan yang kedua, Bapak Ibu. Takut akan Tuhan itu apa? Yaitu rasa takut dan perasaan hormat, kagum terhadap Tuhan, memandang Tuhan dengan kekaguman dan penghormatan kudus, serta menghormatinya sebagai Allah karena kemuliaan, kekudusan, keagungan, dan kuasanya yang besar. Nah, takut akan Tuhan ini mutlak harus ada, Bapak Ibu. Karena kalau tidak takut akan Tuhan, maka Tuhan tidak menyertai dan tidak memberkati, walaupun dia ingin menjadi pemimpin. Tetapi kalau pemimpin ini tidak disertai Tuhan, tidak diberkati Tuhan, maka pasti tidak akan bertahan lama. Tapi orang yang takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi berhasil dalam dia menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu memahami karakter menjadi pemimpin itu seperti apa, yaitu dapat dipercaya. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya bahwa ada kesesuaian antara kata dan perbuatan. Ada konsistensi antara kata dan perbuatan ini tetap, Bapak Ibu, dan sama
terus tidak pernah bertentangan antara kata dan perbuatan. Sehingga orang akan menaruh kepercayaan pada dia. Sebagai murid-murid Yesus, kita juga perlu memiliki karakter ini, dapat dipercaya, supaya kita juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi kepala bagi orang-orang di sekitar kita. Sikap dapat dipercaya inilah yang juga dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kita bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk melaksanakan segala rencananya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, masih dalam Keluaran tadi Bapak Ibu, di sini saya mencatat, yaitu benci akan pengejaran suap. Nah, benci akan pengejaran suap. Nah, ternyata suap menyuap itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama Bapak Ibu. Dan di sana seorang yang menjadi kepala dan pemimpin, dia harus menjauhi akan suap ini. Nah, apa itu artinya suap? Yaitu transaksi antara kedua belah pihak yang mana pengguna jasa menawarkan imbalan uang atau barang kepada petugas layanan dan maksud agar tujuannya cepat tercapai. Nah, itu artinya suap. Nah, di sekitar kita, di negara kita juga masih terjadi hal ini. Inilah yang menjadi keprihatinan dan doa kita tentunya, bahwa kelak yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang menjauhi atau benci terhadap suap ini. Dan juga yang ada kaitannya dengan itu, korupsi, ya, KKN, ya, dan juga gratifikasi. Itu juga harus dijauhi dari setiap orang-orang yang akan menjadi pemimpin. Nah, selanjutnya kita akan menginjak ke teladan dari Yesus, yang mana dia juga pemimpin Bapak Ibu. Yesus ini pemimpin, menjadi teladan bagi kita orang-orang percaya. Apa yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus? Yaitu yang pertama, rela berkorban. Tuhan Yesus sudah merelakan dirinya, bahkan nyawanya, untuk menjadi tebusan dosa bagi kita semua. Dan dia mengorbankan bukan hanya tenaga, ya, waktunya juga diberikan pada orang-orang yang membutuhkan akan pelayanan dari Tuhan Yesus ini. Sampai akhirnya dia memberikan nyawanya bagi dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan Bapak Ibu. Itulah rela berkorban. Artinya merelakan sebagian kepentingan diri kita untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan bersama. Itu rela berkorban. Jadi kita memberikan kepentingan kita sendiri untuk orang lain. Itulah rela berkorban. Kemudian Tuhan Yesus juga setia melakukan firman Tuhan, melakukan dengan setia setiap hukum-hukum Tuhan. Tuhan Yesus juga belajar Taurat dan hukum-hukum Tuhan, dia melakukannya itu. Nah, kita sebagai orang-orang percaya juga harus meneladani sikap Tuhan Yesus yang setia ini dalam melakukan firman Tuhan. Jadi tidak putus di tengah jalan, tapi terus setia melakukan firman Tuhan. Karakter setia untuk melakukan firman Tuhan inilah yang harus dimiliki juga bagi seorang pemimpin. Dan yang terakhir yaitu karakter rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan uraian yang saya sampaikan tadi tentang menjadi kepala dan bukan ekor, nah kita tiba pada waktunya untuk kita menyimpulkan apa yang bisa kita lakukan kemudian hari setelah mendengar firman Tuhan ini.
Yang perlu kita pahami ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjanjikan. Janji menjadi kepala ini berlaku untuk setiap orang percaya. Kemudian selanjutnya kita juga perlu memahami bahwa untuk menjadi pemimpin, jadi kepala itu memerlukan kapasitas yang besar ya. Baik itu secara rohani, iman, juga intelektual atau pengetahuan, supaya ketika Tuhan memilih kita, kita sudah siap untuk menjadi pemimpin, menjadi alat Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Dan tentunya kapasitas yang besar itu kita persiapkan sejak sekarang untuk bisa menjadi pemimpin kelak di kemudian hari, atau bagi kita yang sudah memimpin, yang perlu kita pahami juga adalah karakter-karakter seorang pemimpin yang diberkati Tuhan, supaya kepemimpinan kita ini menjadi berkat dan terus bisa langgeng dalam kehidupan kita. Karakter-karakter, ada 7 karakter yang saya bagikan tadi dalam Keluaran 18 ayat 21, dan juga teladan dari kepemimpinan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, para pendengar Radio Betani FM yang saya kasihi, mari kita akan serahkan kehidupan kita. Jikalau Tuhan menghendaki kita menjadi pemimpin, maka kita harus persiapkan diri kita, siapkan diri kita untuk kita bisa memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih atas perhatian firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu ikuti sampai sejauh ini. Sebelum berpisah, saya akan berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami nikmati pagi ini lewat kebenaran firman-Mu, yaitu menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Setiap kami yang rindu menjadi pemimpin tentunya bisa mengerti hal ini, dan setiap kami yang sudah menjadi pemimpin juga bisa memahami firman-Mu ini, sehingga setiap kami bisa menjadi orang-orang yang terus dipakai Tuhan dimanapun kami berada, menjadi pemimpin-pemimpin, baik di tengah masyarakat, baik di tengah pekerjaan kita, atau di kota kita, di bangsa kita. Tuhan berkati setiap para pemirsa Suluh pada saat ini, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah masing-masing lewat mendengarkan melalui radio Betani FM maupun menyaksikan lewat channel YouTube Bimas Kristen. Kau berkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan sesuai dengan yang Kau kehendaki Tuhan. Dunia ini butuh pemimpin-pemimpin yang Tuhan kehendaki supaya dunia ini boleh sesuai dengan rencana Tuhan. Dunia ini boleh diselamatkan, dipulihkan, dan boleh menjadi dunia yang Tuhan berkenan untuk memberkati. Bangsa kami Indonesia juga Tuhan, di saat tahun-tahun politik ini Engkau Tuhan berkati bangsa kami. Kiranya setiap masyarakat diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin, dan juga dalam memilih seorang pemimpin nantinya. Tuhan berikan kepada kami hikmat-Mu, sehingga apa yang kami pilih tidak salah, tapi boleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami rindu
bangsa kami, kota kami juga dipimpin oleh orang-orang seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang dapat dipercaya, orang yang senantiasa memiliki integritas dalam hidupnya yang berkenan pada Engkau. Tuhan berkati kota kami Salatiga, pemimpin kami di Salatiga, para hamba-hambamu, pendeta, mereka juga adalah pemimpin-pemimpin kami. Berkati mereka Tuhan dengan hikmat urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga, orang-orang yang mendengarkan siaran Suluh ini, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka dalam setiap kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan mereka. Kau berkati. Dan biar Tuhan akan memakai mereka menjadi alat kemuliaan-Mu. Bapa di surga, kami serahkan diri kami masing-masing dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan melindungi kami dari segala mara bahaya, memberikan kami kesehatan demi kesehatan setiap hari, untuk kami boleh pakai menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami pada saat ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di program Suluh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.